Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini kelas 4? Alhamdulillah baik, Guru. Jadi anak-anak kelas 4, setelah Pak Guru pegang sen, sampaikan kepada Pak Guru kira-kira siapakah temannya yang tidak hadir pada hari Sabtu ini? Ahmad Ridwan, Aulia Febriani, Hadir Pak. Kusmianti, Hadir Pak. Dirwan, Hadir Pak. Aslam, Hadir Pak. Muhammad Irfan. Hadir Pak. Kenapa ini Muhammad Irfan? Hadir Pak. Sakit ya. Nasrul, Hadir Pak. jadi anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi materi ini adalah materi dari tema 9 subtema 3. Jadi setelah kita mempelajari ini, apa sih tujuannya? Tujuannya buat anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi sumber daya alam dan pelestariannya di dalam kebutuhan hidup manusia. Apa itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi artinya mengenal. Jadi setelah kita mempelajari ini, anak-anak sekalian bisa mengenal apa itu sumber daya alam, pengertiannya, apa contohnya sumber daya alam. Kira-kira menurut sifatnya sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita lanjut materi. Sekarang kita masuk pengertian sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia.
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Bukan lu. Jadi yang diberikan Pak Guru ini salah satu contoh benda yang dapat diperbaharui. Meskipun ini banyak, tetapi penggunaannya harus berhemat. Jadi selain digunakan untuk minum, mandi, mencuci dan lain-lain sebagainya, penggunaannya pun harus dihemat. Jadi anak-anakku kelas 4, sumber daya alam itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kira-kira di ruang kelas ini siapakah dari anakku yang bisa menyebutkan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 1. Matahari, tumbuhan, angin, air. Ya, kita dulu. Nah, stop. Daya alam. Ya, bukan dulu. Mana anakku? Apakah sudah paham, sudah mengerti mengenai materi tentang sumber daya alam? Stop dulu. Satu, dua, tiga, mulai. Ya, ya. Tiga. Boleh
Jadi sebagai kesimpulan materi kita pada pagi hari ini tentang sumber daya alam, apa artinya, apa contohnya. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi Pak Guru akan kasih PR, coba cari benda-benda di rumahmu sumber daya alam yang masuk dalam kategori dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Masing-masing 10 contoh. 10 contohnya untuk sumber daya alam dapat diperbaharui dengan 10 sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sama paham? Jadi apa sih manfaat kita pelajari materi ini tentang sumber daya alam? Jadi setelah pulang di rumah, anak-anak sekalian sudah pasti bisa mempraktikkan bagaimana cara menghemat sumber daya alam yang ada di rumahmu. Meskipun melimpah, tetapi penggunaannya pun kita harus hemat. Jadi biasakanlah menghemat mulai dari sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.